Baik, selamat pagi saudara. Tentunya jumpa lagi bersama saya Citrita Kemala dalam Serambi Topik. Seperti biasa kita akan membahas headline news dan berita-berita penting dari harian Serambi Indonesia. Dan tentunya pada hari ini saya tidak sendirian. Saya bersama dengan Bung Asnawi Kumar, selaku Kepala Litbang dan Redaktur Opini dari harian Serambi Indonesia. Mari kita sapa terlebih dahulu. Bung Asnawi, selamat pagi. Apa kabar, Bung? Selamat pagi, Citrita. Bagaimana kabarnya? Baik, Iya. Bung ya. Luar biasa. Pastinya semangat untuk memberikan informasi pada hari ini. Baik, Bung. Baik, kita pasti membahas mengenai berita-berita penting di harian Serambi Indonesia, Bung. Ada berita-berita penting apa saja, Bung, yang bisa disampaikan? Iya, sebetulnya apa yang kita turunkan hari ini sama dengan kemarin, masih soal rancangan anggaran pendapatan dan belanja Aceh PBA 2017 ya, yang sampai sekarang belum kunjung juga disahkan. Di sini terjadi berbagai tarik ulur ya, misalnya ada pihak pelaksana tugas gubernur yaitu Bapak Sudarmo ingin supaya APBA 2017 ini dipergubkan. Kemudian pihak DPRA sebetulnya juga nggak keberatan mau dipergubkan, mau dikanunkan, ya silakan aja. Seperti juga kita turunkan di headline harian Serambi Indonesia kemarin. Persoalannya adalah banyak pihak-pihak yang menilai bahwa bila APBA 2017 ini dipergubkan, itu maka yang mungkin tidak terlalu maksimal ya pelaksanaannya, kemudian juga mungkin tidak menyentuh masyarakat secara maksimal. Karena itu kemudian baik pihak pemerintah Aceh maupun pihak legislatif DPRA dalam hal ini itu sepakat supaya masalah APBA 2017 ini dibahas lagi. Pembahasannya tentu di soal kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara. Dari pihak Kemendagri sendiri memberikan waktu sebetulnya cukup singkat juga, karena memang batas akhir pembahasan anggaran 2017 itu sudah berakhir sebetulnya pada tanggal 31 Desember lalu. Tapi pihak Kemendagri membuka ruang, kemudian baru mentolerir selama seminggu, berarti sampai 7 Januari 2017 ini beberapa provinsi yang sampai sekarang belum menyerahkan RAPBA-nya ke Kemendagri itu harus sudah diserahkan pada tanggal 7 Januari. Kalau nggak salah ada 8 provinsi yang sampai sekarang belum menyerahkan RAPBD-nya ke Kemendagri. Di Sumatera ada Aceh misalnya, Bengkulu, Kepulauan Riau juga, bahkan Sumatera Utara juga belum. Kemudian ada 4 lagi di luar Sumatera. Kemudian kita melihat bahwa kalau membaca berita apa yang kita turunkan kemarin juga, seminggu pun sesungguhnya tidak cukup ya waktu untuk pembahasan QA PPAS ini. Oleh karena itu hampir semua fraksi di DPRA menjamin bahwa ini baru bisa clear semuanya pada menjelang akhir Januari ini. Baik, ini juga cukup menarik begitu, Bung. Pak Sudarmo selaku juga PLT Gubernur baru diangkat begitu sebagai PLT Gubernur, juga dihadapi oleh bencana, kemudian juga kali ini juga PBA begitu ya, Bung ya. Nah, tapi terkait dari rencana anggaran pemerintah belanja anggaran ini tentunya, Bung, bagaimana, Bung? Apakah yang menjadi kendala begitu terhambatnya dari APBA tersebut gitu, Bung? Iya, sebetulnya ini bukan berita baru ya. Hampir setiap pengesahan APBA setiap tahunnya itu Aceh selalu terlambat kita lihat. Selalu bahkan setelah memasuki tahun anggaran berikutnya baru APBA itu diselesaikan, diserahkan ke pihak Kemendagri. Di sini tentunya banyak pertimbangan ya dalam khusus untuk tahun ini kita melihat sebetulnya pihak pemerintah Aceh sendiri yang QA PPAS-nya lebih telat ya memasukkan ke pihak DPRA untuk dibahas. Kalau nggak salah seperti juga kita sudah beritakan kemarin, itu tanggal 28 Desember baru diserahkan QA PPAS-nya. Tentu waktunya akan mepet sekali ini.
Kemudian kita melihat hampir setiap tahun ini memang terjadi, misalnya ada yang memperkirakan pihak eksekutif misalnya punya pertimbangan sendiri, legislatif juga demikian. Betul. Bahkan seperti tahun lalu misalnya yang paling menyita waktu sehingga APBA juga telah disahkan adalah soal dana aspirasi, misalnya besaran dana aspirasi yang akan diperoleh oleh pihak dewan ya. Baik. Apakah tahun ini juga seperti itu? Kita belum mendapatkan masukan yang detail soal ini. Yang pasti kita berharap sebagaimana juga kemarin kita turunkan banyak sekali, ada pendapat para pakar, ada betul. Para Facebooker juga betul. Kita turunkan pendapatnya. Mudah-mudahan APBA Aceh 2017 yang besarannya sekitar 14,5 triliun itu bisa disahkan tepat waktu dan bisa diajukan. Kemudian setelah pengesahan kita berharap dalam waktu tidak terlalu lama masyarakat bisa langsung menikmati dana itu tentunya lewat berbagai pembangunan infrastruktur. Betul. Itu yang diharapkan secepat mungkin begitu ya Bung ya, supaya juga infrastruktur untuk pembangunan juga cepat dilakukan begitu. Baik Bung, kita sedikit beralih ke masalah APBA. Juga cukup menarik, ada informasi mengenai investasi bodong begitu Bung, atas nama Nova Mastura begitu ya Bung ya. Informasi apa Bung yang bisa disampaikan? Iya, mungkin sebagian pemirsa masih ingat soal seorang perempuan bernama Nova Mastura yang ditahan atas tuduhan melakukan kegiatan investasi bodong. Pada hari ini kita memberitakan bahwa yang bersangkutan berkasnya yang sudah selesai diperiksa oleh pihak penyidik Polda Aceh itu diserahkan ke pihak kejaksaan. Berkas ini sesungguhnya yang kedua kalinya diserahkan. Kalau semuanya sudah lengkap, mungkin pihak kejaksaan lah nanti yang akan mengagendakan kapan proses sidang ini akan dimulai. Ini tentunya menarik sebab sejak awal dulu banyak korban yang melapor ke kita, termasuk ke pihak Polri ya. Kemudian banyak juga pihak-pihak yang merasa dirugikan. Bahkan ada juga orang yang diuntungkan oleh investasi bodong ini. Jadi ini satu hal yang sangat menarik saya kira. Kemudian cerita seperti biasa kita juga menurunkan berita-berita politik paling menarik. Terutama misalnya kalau kemarin kita memberitakan soal debat kedua ya, debat kedua calon gubernur yang akan diadakan pada tanggal 5, ternyata itu dibatalkan ya. Dibatalkan, tapi sejauh ini kita belum tahu sampai kapan ini akan dilaksanakan lagi debat kedua. Kita tahu setelah debat pertama yang disiarkan oleh televisi secara nasional, maka debat yang kedua dan ada satu lagi yang ketiga nanti, dua-duanya kita belum tahu kapan jadwalnya, itu akan disiarkan oleh siaran televisi lokal di Aceh ya. Kita berharap dari apa yang dipaparkan oleh para calon gubernur itu akan menarik dan tentunya masyarakat akan lebih bergairah ya untuk menyukseskan pilkada serentak yang puncaknya nanti akan pada tanggal 15 Februari tahun ini juga. Baik. Bung Asnawi, terima kasih banyak Bung atas informasi-informasinya yang pastinya sangat berguna sekali untuk kami, dan terima kasih banyak Bung sekali lagi. Baik saudara, demikianlah Serambi Topik pada hari ini. Kita akan kembali ke studio, silakan.